ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, melakukan gerak berjalan dan berlari. Dan yang ketiga, mengetahui pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Lihatlah cicak berikut ini, ikan yang ada di akuarium dan manusia yang sedang berjalan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu ya. Jawabannya, tumbuhan juga bergerak. Ada tumbuhan yang bergerak jika disentuh, ada tumbuhan yang bergerak jika tertiup angin, dan banyak lagi gerakan tumbuhan lainnya. Sekarang perhatikan gambar ikan dan manusia berikut ini. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nah, sekarang carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Iya, jawabannya adalah stomata. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Iya, benar sekali, yaitu paru-paru. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Iya, jawabannya adalah bertambah. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Ya, misalnya saat ayamku bertelur, lalu menetas dan berubah menjadi anak ayam. Sekarang ayamku sudah tumbuh besar menjadi ayam dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam yang ada di samping, dan tumbuhan yang mulai tumbuh dari biji. Sekarang ayo berdiskusi. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Misalnya nama makhluk hidupnya yaitu ayam. Cara berkembang biak ayam apakah melahirkan atau bertelur? Iya, tentu saja bertelur. Lalu ada manusia. Bagaimana manusia berkembang biak? Tentu saja melahirkan. Nah, untuk nama makhluk hidup yang lainnya, silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu. Lalu tentukan apakah ia melahirkan atau bertelur. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya adalah ya, tumbuhan memerlukan makanan. Nah, apa makanan untuk tumbuhan? Biasanya pupuk dan zat hara dari dalam tanah. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada Benny yang terlihat silau ketika melihat sinar matahari.
ada tumbuhan yang menguncup ketika disentuh. Ada juga hewan yang menggulung ketika disentuh. Dan ada biji tumbuhan yang jika disentuh akan meletus. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, sekarang ayo menulis. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Iya, benar sekali. Ada bergerak, ada makanan, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Sekarang coba buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang pertama misalnya berkembang biak. Kalimatnya adalah unta berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu makanan. Makanan sapi adalah rumput dan ilalang. Yang ketiga, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Sekarang ayo berlatih, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang dilambangkan dengan lambang bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, silakan kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Misalnya yang pertama, tetap berteman dengan teman yang berbeda agama. Untuk yang kedua dan yang ketiga, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu ceritakan, sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan. Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Kemudian ceritakan di depan teman-temanmu. Sebelumnya, silakan kalian tuliskan pada tempat yang tersedia. Misalnya, kami bersahabat bertiga. Meskipun kami berbeda-beda agama, tetapi kami tetap berteman baik. Terutama saat hari besar keagamaan masing-masing. Kami saling menghargai. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa mempraktikkan berbagai cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.